Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi proses penyesuaian atau adjustment dalam accounting, dalam proses akuntansi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proses adjustment, kita terlebih dahulu masuk ke dalam konsep periode akuntansi, di mana dalam pelaporan akuntansi pencatatan pendapatan dan beban harus dilaporkan pada periode yang tepat. Itu dulu. Jadi menentukan periode yang tepat harus mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP ya. Di mana kewajiban perusahaan untuk menganut akuntansi yang berbasis pencatatan akrual. Nah, apa itu akrual? Akrual sendiri adalah suatu jenis pengakuan pendapatan dan beban di mana dicatat ketika terjadinya transaksi itu sendiri. Maksudnya gini, ketika kalau itu transaksinya berupa barang, misalnya kita jual beli barang, kita catat ketika kita memperoleh barang tersebut. Kalau berupa jasa, berarti kita mencatat ketika jasa itu kita terima. Nah, metode pengakuan pendapatan beban sendiri ada dua. Yang pertama adalah akrual. Ini yang dipakai oleh sebagian besar perusahaan di dunia. Bahkan memang sudah dalam konsep periode akuntansi itu dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum itu sudah diwajibkan perusahaan untuk secara standar untuk memakai metode akrual. Nah, metode lain adalah metode cash basis. Nah, cash basis itu kebalikannya. Kalau tadi kita beli barang, misalnya kita catat ketika kita terima barang. Jadi kalau transaksi perusahaan kan biasanya kita terima barangnya hari ini, kita mungkin baru bayar seminggu kemudian. Ada namanya term of payment. Bisa seminggu, 2 minggu, 1 bulan, tergantung dari kesepakatannya. Kalau cash basis, ketika kita terima barang, kita nggak mencatat itu sebagai kita terima barang atau pembelian gitu, atau barang itu kita terima. Kita baru mencatat ketika kita terjadinya perpindahan cash, ketika kita transfer atau kita bayar secara manual, secara cash ya. Nah, itu baru kita catat. Itu namanya cash basis. Jadi kalau cash basis secara kasarnya kita nggak banyak mengakui yang namanya hutang atau piutang gitu, karena kita baru mengakui barangnya datang, barangnya kita terima ketika kita bayar. Sedangkan kalau akrual kita pasti mengakui hutang dan piutang, ya kan barang kita terima dulu, kita belum bayar nih, bayarnya mungkin di periode mendatang begitu. Untuk mendukung sebuah penyusunan laporan akuntansi atau laporan keuangan yang akurat dan menyeluruh gitu ya, pendapatan dan beban yang terkait itu harus dicatat dalam suatu periode yang sama. Misalnya tiap bulan kita jualan. Gampang, kalau tiap bulan kita jualan, kita udah mencatat sesuai di bulan yang kita jualan lah gitu kan. Bulan pertama berapa, bulan kedua berapa, sampai bulan berikutnya berapa. Nah, tapi salah satu biaya operasional, misalnya biaya sewa kantor. Kita sewa kantor biasanya nggak bulanan nih, biasanya bisa jadi 6 bulanan, sekali bayar untuk 6 bulan, atau satu kali bayar untuk 1 tahun bisa jadi. Nah, disitulah matching konsep itu harus terjadi. Karena apa? Nggak mungkin kita jualannya setiap bulan, tapi mencatat bebannya cuma 1 bulan, karena dibayar di bulan pertama. Jadi seakan-akan bulan pertama misalnya kita sewa 10 juta per bulan, seakan-akan kita bayar di bulan pertama langsung 60 juta, kemudian di bulan kedua sampai ke-6 nol. Dan itu kan nggak matching jadinya. Di situ itu yang dimaksud matching konsep. Harusnya bagaimana? Disitulah jurnal penyesuaian berlaku. Proses penyesuaian berlaku, proses adjustment. Jadi yang tadinya kita bayar 6 bulan, nanti akan kita akru, kita sesuaikan juga supaya 6 bulan ini menjadi setiap bulan jadinya. Jadi ada 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Bukannya 60 juta kemudian 0. Kenapa? Karena nggak matching jadinya. Baca laporan keuangannya nggak enak. Seakan-akan, loh kok ini sewa kantor kan segitu-gitu aja kan.
kenapa kok ini di bulan pertama seakan-akan tinggi sekali, bulan kedua sampai ke-6 jadi rendah. Nah, itu untuk analisa akuntansi nggak bagus, makanya diwajibkan memakai metode akrual supaya matching, supaya enak bacanya, dan itu menjadi suatu standar yang sama cara kita membaca laporan keuangan dari perusahaan yang satu ke perusahaan lainnya. Itu di situ gunanya standar. Tadi udah dibahas bahwa jurnal atau proses penyesuaian ini terjadi pada pendapatan dan beban, gitu ya. Nah, total ada 4 yang umum nih ya, yang 4 yang perlu dibuat proses penyesuaian. Dua dari pendapatan, 2 dari beban. Apa itu? Yang pertama adalah pendapatan, yaitu yang pertama adalah pendapatan yang diterima di muka, yang kedua adalah pendapatan yang masih akan diterima, jadi diterima di belakang, diterima di muka dan terima di belakang. Begitu juga dengan beban yang dibayar di muka dan beban yang masih harus dibayarkan, artinya dibayar di belakang gitu. Jadi ada 4, teman-teman harus ingat, 2 pendapatan dan 2 beban, dibayar di muka, dibayar di belakang, beban dibayar di muka, dibayar di belakang gitu. Oke, contohnya bagaimana? Contoh kita dari pendapatan dulu. Pendapatan diterima di muka dan pendapatan diterima di belakang ya. Pendapatan diterima di muka, misal Anda bekerja di sebuah perusahaan provider jasa, misalnya atau sewa, misalnya Anda punya persewaan, Anda menyewakan rumah atau menyewakan gedung atau menyewakan kios gitu. Nah, pelanggan Anda bayar 1 tahun di muka, langsung bayar untuk 12 bulan. Nah, Anda tidak bisa mencatat itu langsung menjadi revenue. Jadi Anda mencatat, masuk ke balance sheet dulu bagian liability, karena kita hutang nih, kita sudah terima uangnya kan, tapi kan kita belum beri jasanya, karena jasa ini untuk 12 bulan, makanya kita catat di bagian liability sebagai hutang, sebagai pendapatan diterima di muka 12 juta gitu, karena kita sewanya, kita dapat pendapatan sewanya 1 juta per bulan misalnya, tapi dia bayar di muka 12 bulan, sehingga kita dapat pendapatan diterima di muka 12 juta. Kemudian nanti setelah 1 bulan dia sewa, 1 bulan pertama di jurnal dibalik, itulah namanya jurnal, proses penyesuaian. Anda membuat jurnal penyesuaian. Kalau pendapatan diterima di muka, jurnal penyesuaian setiap bulannya adalah kita merealisasikan pendapatan. Nah, kita sudah bahas pendapatan ada di kredit. Jadi pendapatan di kredit dan debit kita membalik perlahan-lahan, step by step, 1 bulan per 1 bulan dari pendapatan diterima di muka. Jadi debitnya pendapatan diterima di muka, kredit pendapatan sewa, seperti itu. Bulan kedua dilakukan jurnal seperti itu lagi sampai ke bulan 12, sehingga pendapatan diterima di muka yang tadinya di sisi kredit sebanyak 12 juta habis bulan per bulan selama 12 bulan oleh pemakaian dan realisasi itu sebagai pendapatan sewa dan pendapatan diterima di muka yang didebitkan, yang tadinya di kredit habis didebitkan 12 kali, begitu ya. Sebaliknya juga dengan pendapatan yang masih akan diterima. Nah, ini kalau berlaku sebuah pendapatan yang dibayar di belakang, misalnya Anda sepakat memberikan, oke, saya kasih sewanya dulu deh, gitu. Nanti di belakang baru kita terima uangnya setelah si customer merasakan jasa yang Anda berikan setelah 12 bulan gitu. Agak berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau pendapatan diterima di muka, kita sebagai pihak yang seakan-akan kita punya hutang karena kita belum memberikan jasanya, kita sudah terima uangnya dulu, kita belum memberikan jasanya. Nah, sekarang kebalik. Kita akan memberikan jasanya sebulan, tapi uangnya akan diterima di belakang. Sehingga kita akan menganggap itu ketika di bulan pertama kita punya piutang, bulan kedua kita punya piutang, bulan ketiga kita punya piutang, sampai ke bulan 12. Nah, jurnalnya bagaimana? Jurnalnya sebagai berikut. Jadi, di bulan pertama kita akan mencatat pendapatan yang masih akan diterima sebesar 1 juta.
di sisi debit. Di sisi kredit adalah kita sudah mengakui pendapatan karena jasanya sudah kita berikan, hanya uangnya kita belum. Makanya di situ ada pendapatan masih akan diterima, ya kan? Setiap bulan kita mencatat pendapatan masih akan diterima, gitu. Atau kenapa kita belum mencatat sebagai account receivable misalnya? Karena kita belum mengirimkan invoice. Gitu. Jadi kita masih mencatat pendapatan yang masih akan diterima, gitu. Nah, contoh seperti itu di mana? Contoh seperti itu profesi apa atau bisnis apa yang kita pendapatannya diterima belakang? Misalnya kita menyewa jasa, kita adalah provider dari jasa konsultansi. Kita menghabiskan 15 jam, di mana per jamnya adalah 1 juta. Berarti kita sudah mencatat pendapatan yang akan diterima, masih akan diterima 15 juta. Tapi kita sudah mencatat pendapatan 15 juta juga di sisi kredit. Nah, tapi di sisi kreditnya sebagai pendapatan di profit and loss ya, di sisi profit. Nah, tapi di sisi debitnya kita masuk ke sisi aset bahwa itu seakan-akan piutang karena kita belum terima uangnya. Itu sampai dengan 12 bulan setelah 1 tahun baru kita mengirimkan invoice. Ketika kita mengirimkan invoice, kita balik semua total akumulasi dari pendapatan yang akan diterima itu selama 12 bulan, kita balik ke sisi kredit secara total. Nah, di debitnya kita mencatat ketika kita menerbitkan invoice, kita mencatatlah account receivable, atau kalau langsung dibayar, oke, hajar langsung ke cash juga nggak apa-apa. Jadi tergantung dari SOP perusahaan tersebut. Normalnya biasanya ke account receivable dulu, nanti ketika dibayar baru account receivable dibalik ke akun kas. Kira-kira gitu. Nah, yang ketiga dari sisi beban. Ada beban yang masih akan dibayar, masih harus dibayar, dan beban dibayar di muka. Contohnya sebenarnya gampang, kebalikan dari tadi, tapi kita bahas saja. Misalnya nih, beban yang diterima di muka, beban yang dibayar di muka, misalnya kita sebagai pelanggan dari provider jasa. Gitu. Misalnya kita sebagai perorangan kita bayar Netflix lah misalnya, bayar langsung 6 bulan gitu. Atau sebagai badan usaha kita membayar langsung 6 bulan Netflix. Misalnya kita bayar sewa, ya balik kita sekarang sebagai yang menyewa kantor karena perusahaan biasanya butuh sewa kantor. Nah, kita bayar untuk waktu 6 bulan. Berarti kita catat kebalikannya tadi. Kita catat di sisi debit sebagai pembayaran beban dibayar di muka. Itu kita anggap sebagai piutang. Karena apa? Kita belum terima jasanya, tapi kita sudah bayar. Jadi itu seakan-akan piutang kita taruh di sisi aset. Kreditnya adalah kita bayar cash berarti. Nah, itu kan di bulan pertama kita sudah bayar. Nanti ketika setiap bulannya kita akan mengamortisasi pendapatan beban dibayar di muka tersebut menjadi di debitnya beban, misalnya beban sewa, di kreditnya kita mulai mengamortisasi dari beban dibayar di muka tadi. Jadi proses itu namanya proses amortisasi. Kita buat setiap akhir bulan gitu. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Pada akhirnya yang di sisi aset tadi di balance sheet akan habis. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah balance sheet itu adalah akun yang sementara gitu. Akun yang dia akan terus terakumulasi, tapi idealnya mostly account di situ harusnya 0 gitu. Jadi muncul hilang. Kita punya piutang dibayar, kita punya piutang dibayar, kita punya hutang dibayar juga, begitu juga kita punya akrual tentang pembayaran dibayar di muka, terus teramortisasi setiap bulan, habis 0. Pendapatan diterima di muka di sisi liability kita punya berapa, teramortisasi, itu namanya proses amortisasi ya. Ada amortisasi setiap bulan, pada akhirnya 0. Jadi balance sheet itu idealnya adalah 0 gitu, kecuali kas ya, karena kas kalau 0 kita nggak bisa operasi. Tapi kas pun begitu kan, kita ada uang masuk keluar, nggak mungkin keluar terus atau masuk terus. Kalau kas itu masuk terus nggak pernah keluar, berarti kita nggak pernah melakukan operasional. Begitu juga kalau kas itu
keluar terus nggak pernah masuk, nggak mungkin. Masa kas minus kan gitu, nggak mungkin, pasti ada masuknya, sehingga itu ada sesuatu yang bisa dihabiskan di situ. Balance sheet pun begitu, idealnya dia harus nol. Balance sheet yang lain, maksudnya idealnya dia harus nol. Jadi ketika nanti teman-teman membuat laporan keuangan, harus ada balance sheet detail. Sebenarnya balance sheet piutang itu isinya apa aja sih, kemana, hutang pun begitu, isinya apa aja, kemana, dan kita harus bisa menjelaskan itu kepada orang-orang yang membaca laporan keuangan. Nanti setelah ini di pertemuan berikutnya kita akan membahas khusus untuk teman-teman yang mungkin sudah memasuki dunia kerja, bagaimana proses closing laporan keuangan dan step-stepnya yang paling simpel, sehingga teman-teman punya jadwal dan sehingga teman-teman punya pegangan yang rapi gitu. Oke, tapi kita masih di materi yang sekarang. Yang terakhir adalah masih harus dibayar. Jadi dibayar di belakang nih. Misalnya gaji teman-teman punya perusahaan, terus gajian setiap tanggal 25. Normalnya kan tanggal 25. Kemudian ada employee yang masuk setelah cut off gitu. Jadi bulan itu dia kerja tapi nggak dibayar gitu, karena cut off-nya mungkin tanggal 25 gitu. Dia masuk tanggal 26. Nah, berarti kan di bulan itu dia masih kerja 4 hari, 5 hari kan. Baru dibayar di bulan depan. Nah, itu adalah kita mencatat sebagai beban, dan kemudian nanti di belakang baru kita bayarkan kayak gitu. Biasanya untuk karyawan baru yang mereka masuknya lebih dari tanggal cut off, mereka untuk bulan itu nggak gajian dulu, nanti di bulan depan. Nah, di bulan itu dia harus di-accrue tuh, harus dilakukan jurnal penyesuaian bahwa si A dia sudah bekerja sekian bulan, jadi dilakukan prorata dari penghitungan dia masuk kerjanya berapa hari gitu. Nanti kemudian di prorata dikalikan gajinya, kita catat sebagai hutang gaji. Nanti di bulan depan dia dapat gaji di bulan kedua plus gaji di bulan pertama yang belum dibayarkan. Itu contoh dari beban yang masih harus dibayarkan. Jadi akunnya nggak selalu harus namanya beban harus dibayarkan atau pendapatan yang masuk harus diterima. Jadi bisa macam-macam, bisa jadi pendapatan dicatat sebagai hutang gaji, atau account receivable, other receivable, atau macam-macam lah. Itu perusahaan punya SOP sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk materi kuliah biasanya lebih gampang kita memakai yang umum lah. Kita memakai yang gampang dipahami, misalnya ya seperti tadi, beban harus diterima, pendapatan masih akan diterima, dan lain-lain. Jadi setelah nanti kita sudah punya semua data penyesuaian, kita membuat sebuah jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan neraca saldo yang sebelumnya kita sudah buat. Nah, nantinya akan ada neraca saldo disesuaikan, tapi itu di bangku kuliah. Itu di pelajaran kuliah. Ketika nanti teman-teman sudah kerja, itu sudah jarang sekali rasanya ada neraca saldo disesuaikan atau besar dan lain-lain lah, banyak. Nanti teman-teman akan mendapatkan suatu istilah-istilah baru yang jauh lebih simpel sebenarnya. Jadi di dunia kerja itu jauh lebih simpel. Cara kita melakukan proses akuntansi itu simpel. Mungkin nggak serumit di dunia kuliah, tapi problemnya banyak. Nah, karena kejadian-kejadiannya yang terjadi itu banyak banget yang tidak pernah dibahas di saat kuliah gitu, banyak. Nah, di situ teman-teman harus cepat belajar, cepat menguasai. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Kuliah dan bekerja sangat berbeda ya, karena ketika kita bekerja, kadang-kadang perusahaan A, B, C, D, E, F, G itu mempunyai SOP yang berbeda. Standarnya pasti akan sama secara standar akuntansi, tapi SOP pasti akan berbeda. Sedangkan kuliah kita hanya mempunyai satu modul materi gitu ya, yang kurang lebih, atau beberapa modul materi yang kurang lebih pembahasannya sama. Di situ teman-teman dilatih untuk melatih logika teman-teman dalam berpikir, logika untuk mengenai jurnal, penyesuaian, logika proses akuntansi.
Nah, itu yang nanti teman-teman diharapkan ketika itu paham. Nah, ketika sudah masuk dunia kerja nanti akan lebih mudah memahami. Oh, waktu kuliah yang dimaksud itu seperti ini. Walaupun berbeda secara pelaksanaannya, tapi secara logikanya. Jadi yang diharapkan selalu logika kalau proses akuntansi itu. Nah, kenapa harus logika? Jadi ketika teman-teman logikanya sudah paham, ketika ada problem yang berbeda, teman-teman tahu harus bagaimana, dan itu datangnya nggak cepat. Itu butuh agak ada pengalaman untuk mengatasi problem-problem tertentu. Jadi kalau nanti teman-teman masuk ke dunia kerja, kalau misalnya masuk ke dalam perusahaan yang berantakan, itu ya nggak enak sih karena berantakan gitu. Tapi salah satu keberuntungannya teman-teman masuk ke perusahaan kayak gitu, kalau teman-teman mau belajar, adalah lebih cepat pintar loh. Karena berantakan tiap hari ada aja masalah. Tapi ketika teman-teman menyikapi dengan baik, teman-teman Anda bisa belajar dari situ. Nah, ketika Anda masuk ke dalam perusahaan yang udah gede banget, udah rapi, sudah raport auditnya mungkin AAA gitu ya, semuanya sudah rapi, itu juga plus minus. Ya, plusnya kerjaan jauh lebih gampang. Minusnya gampang bosan karena gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja, jarang ada masalah, jarang ada ilmu baru gitu. Tapi bagi beberapa orang, kembali lagi, manusia beda-beda. Ada yang ada yang menikmati perusahaan yang santai, ada yang menikmati perusahaan yang banyak gejolak, banyak dinamika. Jadi kembali lagi kepada kita, bagaimana kita menyikapi suatu permasalahan di dunia kerja. Jadi begitu. Ya, saya harap pembahasannya nggak terlalu susah ya, mudah dipahami. Kembali lagi nanti bagaimana teman-teman, saya nggak mungkin membahas semuanya di dalam satu video gitu. Jadi kembali lagi nanti teman-teman gimana bisa menambah pemahamannya ya dengan baca buku, baca materi, dan latihan soal. Selanjutnya nanti di video berikutnya kita akan bahas tentang dunia kerja, lebih ke dunia kerja, bagaimana itu proses closing, bagaimana pembuatan laporan keuangan ketika kita sudah memasuki, biasanya sudah akhir bulan atau awal bulan gitu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.